manusia dijepit enak kan? Bukannya lari malah minta nambah. Jadi orang tuh harus baik guys. Kalau kita jahat nanti hukum karmanya ada loh. Kalau kita jahat sama orang, nanti orang jahat sama kita juga loh. Ya kalau manusia dijepit enak kan? Bukannya lari malah minta nambah. Tutup ya guys. Sorry saya aku udah gak pakai BH, bikinnya aku udah mau bobo tadi. Bibir aku nggak disulam, bibir aku bekas filler, tapi aku udah nggak mau filler lagi aku udah mau apa adanya aja sekarang. Yang punya klinik filler itu dia sekitar umur 40 lebih hampir 50 tahun guys. Jadi kronologinya tuh ya, aku tuh sebenarnya kasihan. Jadi aku kan filler itu bulan November. Terus abis 2 minggu filler itu kita tuh ngerasa sakit, demam, nyut-nyutan, payudara itu udah sakit banget. Dan kita coba putusin, hubungi orang itu. Dan orang itu malah gak ada kabar. Akhirnya kita ke rumah sakit, kita coba cek sana sini. Dan semua dokter bilang gak sanggup, ini semua kita harus dioperasi. Si payudaranya itu antara kita disedot ataupun dibuang. Aku kan pilihnya gak mau dibuang dong, jadi aku sementara disedot. Tapi semua dokter bilang kepada kita bahwa si cairan filler ini gak akan semuanya full bersih dibuang, tetap masih ada meninggalkan bekas si cairannya. Sampai sekarang aja aku udah operasi, dan ini yang mungkin gak tahu deh, aku kepikiran operasi lagi. Kemarin aja aku sampai coba cek lagi, ternyata benar si cairannya itu belum habis, masih ada. Dan kenapa masih ada? Karena dia kan titiknya disuntikannya itu bukan di bawah aja guys, jadi seputaran itu aku dititikin mungkin 6 titik kali ya, 6 suntik. Jadi gini waktu itu tuh aku sempat mediasi dulu, ngobrol baik-baik, ke rumah dia dateng. Awalnya itu orang itu nggak ada kabar, kabur gitu. Dan aku coba ngelacak dia sama kenalan aku di Polda, dapatlah alamatnya. Abis itu ya kita datang secara baik-baik bersama korban-korbannya. Terus untungnya dia ada, kayak kita ngobrol baik-baik. Aku bawa semua bukti dari rumah sakit bahwa kita ini sakit gara-gara filler ini. Dan kita menanyakan ini cairannya apa, dia selalu mengaku ini cairan filler aman gitu kan. Tapi padahal hasil dari USG ini tidak membohongi bahwa si cairan itu ternyata cairan berbahaya. Dan kita coba ngobrolin baik-baik gimana bagusnya. Aku juga gak mau panjang kan awalnya. Terus kita bingung kan, karena setiap rumah sakit bilang harus operasi, dan si biaya operasinya itu gak cukup uang kecil. Dan kita coba minta pendapat dia bisa sanggup apa enggak membantu kita, tanggung jawabannya kayak gimana. Dia selalu janji aku nanti membantu obatin apalah. Tapi sampai hari itu pun gak ada. Akhirnya kita kesel dong, coba cari kabar lagi, ternyata dia kabur lagi. Dan akhirnya ya udah, kita coba laporin polisi. Kalau untuk minta maaf ya ada minta maaf, cuman kan kita nggak butuh maaf aja, kita butuh bertanggung jawabannya seperti apa gitu. Jahat memang ya punya filler itu jahat sih enggak, cuma dia terledor dan dia telat untuk bertanggung jawab. Dan mungkin dia juga nggak tahu itu cairannya isinya apa. Tapi sebenarnya juga ya dibilang jahat sih jahat ya, udah tahu dia tuh bukan dokter, kenapa dia coba ngelakuin filler kayak gitu. Sebenarnya kasihan sih sama dia. Waktu itu aku sempat ketemu dia di kantor polisi, minta maaf, nangis, dan aku pun sempat nangis. Tapi pengacara aku narik aku, mungkin ya ketakut ada something lagi gitu. Tapi mau gimana ya, dianya aja nggak ada itikat baik, padahal aku tuh paling baik banget gitu. Waktu itu minta pertanggung jawabnya, dikasih waktu, terus ditungguinnya sabar banget dan nggak terlalu diburu-buru. Dianya malah kabur. Sekarang udah masuk penjara, semua keluarganya ngerehek-rehek minta tolong dikeluarin. Nah aku kan bukan polisi, itu kan udah masuk hukum, udah sesuai aturan, benar nggak?
sampai ada filler bokong. Sebenarnya semua itu dokter nggak nganjurin filler payudara karena bahaya, karena di sini tuh kita banyak jaringan sama kelenjar dan nggak boleh suntikin gitu. Jangan disuntikin ya, kita kan sebagai cewek kalau lagi mens itu kayak sakit gitu, nggak bengkak gitu ya, nggak kebayang. Coba kalian bayangin waktu lagi mens terus tiba-tiba tetenya sakit. Tapi ini yang aku rasain itu melebihi dari itu guys, kayak ditusuk-tusuk pakai jarum, bahkan bukan jarum lagi, kayak diremes kenceng banget. Kalau diremes cowok sih enak, ini diremesnya bener parah banget, kenceng banget, kayak ditonjok jebret gitu. Sabar aja, rencana Tuhan masih diproses satu. Iya, aku mah sabar banget. Ya aku nggak bisa tidur semenjak kejadian itu, aku susah tidur. Aku tuh sukanya ditidurin, jadinya aku bisa bobo. Seperti menjadi Iron Man. Harusnya masuk sel Nusa Kembangan. Ya kan sementara ini dia masih tahanan sementara gitu ya, titipan jaksa. Nanti kalau udah disidang dia baru dipindahin gitu.